Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiri Sanusutra, jurusan Teknik Elektronika Prodi D3 Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama tentang reaktor, yang kedua tentang station remote scanner. Ayo kita sama-sama menyimak presentasi di saya. Langsung saja ke materi. Satu, pengertian reaktor. Reaktor merupakan peralatan utama atau peralatan yang terintegrasi, baik dalam jaringan sistem distribusi maupun transmisi. Dikatakan bahwa reaktor merupakan peralatan terintegrasi jika reaktor tersebut merupakan bagian dari suatu peralatan dengan unjuk kerja tertentu. Misalnya, reaktor surya hubung kapasitor paralel, reaktor peluh kapasitor, dan reaktor penyaring. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi. Reaktor dalam sistem tenaga listrik pada prinsipnya untuk membentuk suatu reaktansi induktif dengan tujuan tertentu. Beberapa tujuan tersebut diantaranya adalah membatasi arus gangguan, membatasi arus inrus pada motor dan kapasitor, membatasi atau menyaring harmonisa, mengkonversi VAR, mengurangi arus ripple, dan mencegah masuknya daya pembawa sinyal. Selanjutnya, jenis atau tipe reaktor. Reaktor terdiri dari tipe kering atau dry type dan tipe terendam minyak atau oil impress. Berdasarkan jenis konstruksinya, reaktor tipe kering terdiri dari inti udara atau air core atau inti besi iron core. Selanjutnya, reaktor-reaktor tipe kering inti udara atau teknologi kumparan open style dibatasi pada penerapan kelas tegangan distribusi. Reaktor-reaktor tipe kering inti udara modern terbungkus secara penuh dengan belitan yang terisolasi dielektrik padat dan digunakan untuk keseluruhan tegangan distribusi dan transmisi termasuk tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi transmisi arus bolak-balik. Ini dua gambar yang kiri adalah gambar reaktor konstruksi open style, yang sebelah kanan adalah reaktor konstruksi H capsule. Selanjutnya, konstruksi reaktor tipe terendam minyak dapat berupa inti besi bercelah atau gaped iron core atau prism magnetic magnetical shield. Reaktor-reaktor tipe terendam minyak antara lain digunakan untuk HV dan lain-lain. Ini di bawahnya adalah contoh dari reaktor tipe terendam minyak. Bisa dilihat. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya, bagian-bagian reaktor dan fungsinya. Yang pertama yaitu electromagnetic circuit. Perbedaan konstruksi inti besi reaktor terendam minyak jika dibandingkan dengan inti besi transformator pada umumnya adalah adanya sela atau gap non-magnetik pada alur flux magnetik. Yang pertama, pada reaktor 3 fasa, untuk mengurangi coupling medan magnet antara fasa dapat didesain reaktor dengan inti besi berkaki 5. Sela atau gap non-magnetik ini dapat digunakan untuk mengatur nilai induktansi reaktor dengan mendesainnya menjadi variabel gap. Ini gambar inti besi reaktor 1 fasa yang sebelah kiri, yang sebelah kanan inti besi reaktor 3 fasa. Selanjutnya, kumparan atau belitan atau winding. Oke ya. Tetap fokus. Belitan atau kumparan reaktor sama dengan belitan trafo pada umumnya. Pada reaktor yang difungsikan sebagai ARC supermation reaktor, manipulasi nilai induktansi reaktor dapat dilaksanakan dengan pengaturan tab belitan atau pengaturan gap pada inti besinya. Selanjutnya, terminal atau bushing. Terminal merupakan sarana penghubung antara belitan reaktor dengan jaringan luar. Pada reaktor tipe kering, terminal berupa clamp konektor, sedangkan pada reaktor tipe minyak, terminal berupa bushing. Bushing terdiri dari sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator.
Isolator tersebut berfungsi sebagai penyekat antara konduktor busing dengan bodi main tank atau reaktor. Ini contoh busing. Ya, kita bisa dilihat ya, ini gambarnya. Selanjutnya yaitu pendingin. Temperatur belitan reaktor dipengaruhi oleh besarnya arus daya reaktif yang disambungkan reaktor tersebut ke jaringan akibat resistasi belitan dan ND current besi dan temperatur lingkungan. Minyak isolator transformator lainnya merupakan media isolasi juga berfungsi sebagai pendingin. Selanjutnya kita bisa melihat tabel yaitu macam-macam sistem pendingin pada reaktor ya. Kita bisa melihat di sini ada macam sistem pendingin yaitu 1 AN, 2 AF, 3 AN OAN, 4 AN OAF, 5 OF AN, dan selanjutnya. Kita bisa melihatnya di sini. Dan ada media itu dalam transformator atau di luar. Jadi kita bisa melihat dari macam-macam sistem pendingin ini bisa kita tempatkan di dalam transformator, ada di dalam transformator ataupun di luar, ataupun ada yang dikombinasikan. Ya, kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu oil preservation dan expansion atau konservator. Saat terjadinya kenaikan temperatur operasi pada reaktor minyak isolasi akan memuai dan volumenya bertambah. Dan sebaliknya, saat terjadi penurunan temperatur operasi, maka minyak akan menyusut dan volume minyak akan turun. Jadi itu pada saat penurunan temperatur operasi, maka minyaknya itu akan menyusut dan volume minyak akan turun. Jadi semakin temperaturnya dingin, itu minyaknya semakin turun. Itu intinya. Ini contoh konservator. Ya, ini gambarnya itu seperti tabung seperti itu ya. Selanjutnya dielektrik atau minyak isolasi dan isolasi kertas. Minyak isolasi pada reaktor berfungsi sebagai media isolasi, pendingin, dan pelindung belitan dari oksidasi. Isolasi kertas berfungsi sebagai isolator, memberi jarak atau memiliki kemampuan mekanis. Isolasi kertas pada minyak disebut juga dengan OIP atau Oil Impregnated Paper. Ini gambar tembaga yang dilapisi oleh kertas minyak isolasi. Ini gambar tembaganya, ini minyaknya. Oke, selanjutnya proteksi internal pada reaktor tipe minyak. Yang pertama, rel bush hole. Pada saat transformator mengalami gangguan internal yang berdampak kepada suhu yang sangat tinggi dan pergerakan mekanis di dalam transformator, maka akan timbul tekanan aliran minyak yang besar dan pembentukan gelombang gas yang mudah terbakar. Tekanan atau gelombang gas tersebut akan naik ke konservator melalui pipa penghubung dan rel bush hole. Ini adalah gambar rel bush hole. Yang atas yang kuning itu rel bush hole-nya, yang kedua itu rel bush hole mengidentifikasi alarm saat gas yang terbentuk terjebak di rongga rel bush hole dengan mengaktifkan suatu pelampung. Yang ketiga itu gambar yang ketiga, rel bush hole mengidentifikasi trip saat gas yang terbentuk terjebak di rongga rel bush hole dengan mengaktifkan kedua pelampung. Itu yang terakhir, rel bush hole mengidentifikasi trip saat muncul tekanan minyak yang tinggi ke arah konservator. Selanjutnya, sudden pressure. Rel sudden pressure ini didesain sebagai titik terlemah saat tekanan di dalam trafo muncul akibat gangguan. Dengan menyediakan titik terlemah, maka tekanan akan tersalur melalui sudden pressure dan tidak akan merusak bagian lainnya pada main tank. Ini gambar sudden pressure. Yang kiri sketsanya, yang kanan itu asli. Meter temperatur. Suhu pada transformator yang sedang beroperasi akan dipengaruhi oleh kualitas tegangan jaringan, loser pada trafo itu sendiri, dan suhu lingkungan. Suhu operasi yang tinggi akan mengakibatkan rusaknya isolator pada transformator. Selanjutnya itu bagian-bagian dari meter
temperatur. Ini dari gambar kita bisa melihat yang pertama itu sensor suhu, nomor 2 pipa kapiler, nomor 3 skala meter, nomor 4 jarum putih yaitu penunjuk suhu setiap saat. Yang kelima jarum merah yaitu penunjuk suhu maksimal tercapai. Yang keenam piringan cakram, yang ketujuh transmisi kabel, yang ke-8 tutup termometer, yang ke-9 packing atau gasket. Ya, selanjutnya FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. FMEA adalah merupakan suatu metode untuk menganalisa penyebab kegagalan pada suatu peralatan. Pada buku pedoman pemeliharaan ini, FMEA menjadi dasar utama untuk menentukan komponen yang akan diperiksa dan dipelihara. FMEA atau Failure Modules and Effect Analysis dibuat dengan cara 1. Mendefinisikan sistem peralatan dan fungsinya. Ya, kita harus mendefinisikan sistem peralatan dan fungsinya terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan subsistem dan fungsi tiap subsistemnya. Yang ketiga, menentukan fungsional failure tiap subsistem. Yang keempat, menentukan failure mode tiap subsistem. Yang pertama itu mengidentifikasi setiap peralatan dan fungsinya. Yaitu sistem adalah kumpulan komponen yang secara bersamaan bekerja berbentuk suatu fungsi atau lebih. Selanjutnya, menentukan subsistem dan fungsi tiap subsistemnya. Subsistem adalah peralatan dan atau komponen yang bersama-sama membentuk suatu fungsi. Dari fungsinya subsistem berupa unit yang terdiri sendiri dalam suatu sistem. Selanjutnya, menentukan fungsional failure tiap subsistem. Fungsional failure adalah ketidakmampuan suatu aset untuk dapat bekerja sesuai fungsinya, sesuai standar untuk kerja yang dapat diterima atau dipakai. Selanjutnya, menentukan failure mode tiap subsistem. Failure mode adalah setiap kejadian yang mengakibatkan fungsional failure. Selanjutnya, FMEA reaktor. Dalam bidang FMEA reaktor terdiri dari subsistem reaktor, fungsional failure, dan failure mode pada reaktor. Oke, selanjutnya 2 itu pedoman pemeliharaan ya. In-service inspection. In-service inspection adalah kegiatan pengamatan visual pada bagian-bagian peralatan terhadap adanya anomali yang berpotensi menurunkan unjuk kerja peralatan yang merusak bagian atau keseluruhan peralatan. Yaitu pertama panel kontrol, pemeriksaan elemen panas atau heater, pemeriksaan sumber tegangan AC atau DC dalam panel kontrol itu tersebut. Dalam panel kontrol yaitu kita bisa bagikan untuk reaktor kering, yaitu pemeriksaan belitan reaktor, pemeriksaan klem sambungan, pemeriksaan support insulator, pemeriksaan serendang atau stel struktur, pemeriksaan pondasi, pemeriksaan pengangkatan sistem pembumian. Itu untuk yang reaktor kering ya. Dan selanjutnya ini untuk reaktor minyak. Pemeriksaan yang pertama itu pemeriksaan bushing. Jadi itu bushingnya diperiksa dulu. Yang kedua pemeriksaan perangkat sistem pendingin. Kan kalau reaktor minyak itu ada pendinginnya. Yang ketiga, pemeriksaan sistem ekspansi minyak. Yang keempat, perangkat sistem proteksi internal. Yang kelima, pemeriksaan fondasi. Yang keenam, pemeriksaan perangkat sistem pembumian. Sama seperti yang reaktor kering ya. Jadi tadi yang pertama reaktor kering, yang kedua reaktor minyak. Selanjutnya, in-service measurement. In-service measurement adalah kegiatan pengukuran yang dilakukan pada saat reaktor sedang dalam keadaan bertegangan atau sedang beroperasi. Ya seperti pada saat beroperasi itulah lagi bekerja itu, ini in service measurement yang dilakukan. Yang pertama pengukuran temperatur reaktor. Bagian-bagian reaktor yang perlu diukur temperaturnya adalah body main tank atau khusus reaktor minyak. Ini body main tank itu untuk khusus motor minyak, reaktor minyak, dan body belitan khusus reaktor kering.
radiator khusus reaktor minyak. Yang ketiga bushing, yang keempat klem-klem sambungan konduktor. Yang selanjutnya Distilled Gas Analysis atau DGA. Pada reaktor tipe minyak, sama halnya dengan transformator. Ketidak normalnya pada bagian internal atau overheating, corona, partial discharge, resetting dapat terdeteksi dengan metode DGA atau Distilled Gas Analysis pada minyak isolasi. Selanjutnya pengujian karakteristik fisika dan kimia minyak. Pengujian karakteristik fisika dan kimia minyak untuk kerja minyak pada reaktor sebagai media isolasi akan menurun seiring dengan meningkatnya kadar air pada minyak. Metode yang dipakai untuk mengetahui kadar air dalam minyak adalah Clark-Fisher. Yaitu metodenya itu Clark-Fisher untuk mengetahui kadar air dalam minyak. Yang kedua, pengujian tegangan tembus minyak atau breakdown voltage. Pengujian tegangan tembus minyak adalah pengujian sifat fisik minyak isolasi berdasarkan level tegangan tembus di antara dua elektroda dengan jarak tertentu dengan kecepatan kenaikan tegangan dan interval waktu tertentu. Suatu tegangan tembus minyak adalah Kv dibagi 2,5 mili. Itu rumusnya. Selanjutnya, pengujian kadar asam aksidik. Pengujian kadar asam adalah untuk mengetahui seberapa besar asam yang terkandung di dalam minyak. Teknik dasar pengukuran dalam minyak isolasi dicampur dengan larutan alkohol dengan komposisi tertentu. Selanjutnya, campuran tersebut ditirisi dengan larutan KOH. Selanjutnya, pengujian tegangan antarmuka atau interferential test. Pengujian IFT dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana minyak isolasi dapat menahan peluruan air yang akan mengkontaminasi minyak. Air dalam minyak dapat berasal dari eksternal atau kerusakan sel atau siligel jenuh dan internal atau dalam. Pengujian warna minyak atau color. Warna minyak isolasi akan berubah seiring proses penuaan dan juga dipengaruhi oleh material kontaminan seperti karbon. Pengujian minyak pada dasarnya membandingkan warna minyak yang terpakai dengan minyak yang baru. Pengujian sedimen. Pengujian sedimen ini bertujuan mengukur seberapa banyak dalam bentuk persen kontaminan pada minyak isolasi. Pengujian ini pada dasarnya membandingkan berat material kontaminan yang tersaring terhadap berat minyak yang diuji. Selanjutnya, pengujian kandungan inhibitor. Secara alami, minyak isolasi atau mineral oil mengalami oksidasi yang disebabkan oleh adanya ikatan karbon dalam kurung mineral oil. Oksigen dan energi. Proses oksidasi dapat diperlambat dengan adanya inhibitor di dalam minyak isolator. Selanjutnya, pengujian titik nyala atau flash point. Pengujian titik nyala dilakukan dengan menggunakan sebuah perangkat pemanas minyak manual atau heater atau kompor. Pemanas tersebut berfungsi untuk memanaskan air dalam sebuah cawan sampai dapat dengan temperatur titiknya tercapai. Pada saat nilai temperatur tersebut tercapai, minyak akan terbakar oleh sumber api yang diletakkan di dekat minyak tersebut. Shutdown measurement. Shutdown measurement adalah pekerjaan pengujian yang dilakukan pada saat reaktor dalam keadaan padam. Pekerjaan ini dilakukan pada saat pemeriksaan rutin maupun pada saat investigasi ketidaknormalan, yaitu pengukuran tahanan isolasi belitan. Pengukuran tahanan isolasi pada reaktor dilakukan antara terminal belitan ke ground. Yang kedua, pengukuran tegangan delta. Pengukuran kapasitas dan tegangan dari reaktor tipe minyak dilaksanakan pada saat bushing dan pada belitan ke ground. Oke, selanjutnya pengukuran tahanan DC. Salah satu kemungkinan kegagalan pada belitan adalah hubung sikat antara belitan yang
akan menyebabkan panjang belitan efektif menjadi semakin pendek sehingga reaktor mengalami perubahan nilai induktansinya. Yang kedua, pengukuran induktasi belitan, yaitu hubungan singkat antara lilitan, perubahan geometris belitan, perubahan konstruksi inti besi yang menyebabkan perubahan nilai induktansi reaktor. Pengujian SFFA. Sweep Frequency Response Analysis mengukur respon reaktor atau induksi dalam kapasitasi terhadap frekuensi. Pengujian Diraana. Diraana atau Dielectric Response Analysis merupakan alat uji untuk mengatur respon dielektrik. Untuk reaktor minyak, dielectric oil menggunakan oil immerged paper terhadap dissipation factor yang fungsinya untuk frekuensi yang lebar. Shutdown Function Check. Shutdown Function Check adalah pekerjaan yang bertujuan menguji fungsi sistem proteksi internal dini reaktor yang terpasang pada reaktor. Kegiatan ini khususnya dilakukan pada tipe reaktor minyak. Pemilihan rel Buchholz. Rel Buchholz pada rel Buchholz dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya kebocoran dan ketidaknormalan fungsi pada rel tersebut. Parameter pengukuran dan pengujian fungsi rel Buchholz adalah sebagai berikut. Untuk uji mekanik, dengan menekan tombol tes setelah covernya dilepas. Untuk uji pneumatik, dengan memompakan udara pada valve tes sampai udara mengisi ruang Buchholz dan merubah posisi bola pelampung. Rel Shutdown Pressure. Uji rel shutdown pressure dilaksanakan secara aktual dengan melaksanakan hubung kabel kontrol ke terminal kontak rel shutdown pressure. Selanjutnya, kerjakan rel shutdown pressure dengan menekan tuas rel shutdown pressure ke posisi trip. Amati identifikasi trip pada measuring kios atau control panel. Catat hasil penunjukan indikator pada belangko yang telah disiapkan. Untuk mereset harus dilakukan pada relay terlebih dahulu, baru reset pada kontrol panel. Metode temperatur. 1. Oil level. Untuk memfungsi kontak relay induksi, alarm dapat dilakukan secara aktual dengan mengatur jarum oil level secara bertahap. Hal yang perlu diperhatikan adalah sebelum memutar jarum meter, baut pengikatnya harus diyakinkan dalam kondisi terkait dengan kencang sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengubah kalibrasinya. Teknik pengujian ini tidak disarankan untuk tipe magnet dan untuk meter tipe yang cukup dilaksanakan dengan uji simulasi. Treatment merupakan tindakan korektif pada saat shutdown 2 tahun. Berdasarkan hasil in-service inspection atau pasca in-service measurement atau pasca shutdown measurements. Oke, kita masuk ke presentasi kedua yang berjudul materinya adalah Remote Station SCADA. Yang pertama itu gambaran umum dan peralatan remote SCADA. Seorang dispenser membutuhkan alat bantu untuk memudahkan pengaturan tenaga listrik. Untuk kepentingan tersebut, dispenser dibantu dengan sistem SCADA atau Supervisor Control and Data Analysis Accuracy yang berada di control center. Sistem SCADA terdiri dari 3 bagian utama, yaitu Master Station, link komunikasi data, dan Remote Station. Remote Station dipantau pada sistem oleh Master Station yang berupa gateway, EAD, Local HMI, RTU, dan Meter Energy. Remote Station dapat berupa GI otomasi atau SOGI yang terdiri dari gateway, EAD by Control Unit atau BCU, EAD by Proteksi, EAD Automatic Voltage Regulator Trafo atau AVR.
lokal HMI dan LAN. Yang kedua itu Remote Terminal Unit atau RTU. Yang ketiga Distributed Control System atau DCS dalam pembangkit. Ini gambar block diagram sistem SCADA. Yang pertama itu master station, kita salurkan ke digital output dan analog output. Dari situ kita masuk ke dilasurkan lagi ke remote. Remote itu yang mengatur semuanya. Jadi itu pertama master station, masuk komunikasi data, dan remote station. Ini yang selanjutnya itu peralatan remote station mengacu pada SPLN S3.001 tahun 2008 butir ke 7.2, yaitu gateway, EAD, digital meter and ID meter, local HMI, dan remote terminal unit. Gateway adalah bagian dari sistem remote station yang berfungsi untuk melakukan komunikasi ke control center. Selanjutnya, Intel-like Electronic Device. EAD adalah perangkat elektronik canggih dengan fungsi dan kemampuan yang dapat dikonfigurasi oleh engineer dan merupakan peralatan terdepan yang berhubungan langsung dengan peralatan di lapangan. EAD yang dipergunakan untuk melakukan monitoring, signaling, dan fungsi remote control baik dari lokal HMI maupun dari control center disebut dengan EAD controller atau by controller. EAD yang digunakan untuk mengatur posisi tab changer trafo disebut dengan EAD AVR. Selanjutnya, digital meter atau EAD meter. Digital meter atau EAD meter merupakan perangkat yang dihubungkan langsung dengan trafo arus dan trafo tegangan yang dipergunakan untuk membaca besaran pengukuran pada peralatan di lapangan. Digital meter dilengkapi dengan tampilan yang dikonfigurasikan dan dapat berkomunikasi dengan EAD BCU, gateway dan RTU, dan protokol standar lainnya. Lokal HMI atau Human Mechanic Interface. Lokal HMI adalah antarmuka yang berfungsi sebagai pengganti kontrol panel. Lokal HMI terdiri dari seperangkat komputer yang dilengkapi dengan aplikasi HMI. Kemudian antar lokal HMI dengan gateway menggunakan protokol standar yaitu IEC 60870-5-104 dan sebagainya. Selanjutnya itu Remote Terminal Unit atau RTU. RTU merupakan perangkat embed sistem yang terpasang di lapangan yang digunakan untuk melakukan akuisis data. RTU mempunyai masukan data berupa kotak untuk membaca status dan alarm, masukan arus atau tegangan untuk membaca pengukuran, dan kontak keluaran untuk melakukan remote control. Ini konfigurasi remote berdasarkan SPLN S3.001 tahun 2008 butir 7.2, yaitu yang pertama konfigurasi remote terminal unit, yang kedua konfigurasi remote station, yang ketiga konfigurasi remote station di unit pembangkit. Ini diagram konfigurasi remote terminal unit. Bisa dilihat di sini, yaitu situ ada lokal HMI yang sebagai utamanya. Selanjutnya konfigurasi remote station. Ini salah satu blok diagram dari konfigurasi remote station, di mana control center itu sebagai yang mengontrolnya. Konfigurasi remote station di unit pembangkit seperti ini diagramnya. Selanjutnya itu definisi dan fungsi bagian utama RTU. Bagian-bagian utama remote terminal unit adalah modul prosesor, modul komunikasi, modul input dan output, modul catu daya, modul display RTU. Modul prosesor. Modul prosesor adalah modul yang berfungsi sebagai unit pemroses, pengorganisasi aliran data, mengatur sinkronisasi waktu, dan GPS lokal atau GPS di control center. Yang terakhir yaitu pemberi timestamp dengan resolusi minimal 1 ms. Modul komunikasi. Modul komunikasi adalah modul yang berfungsi antara lain sebagai antarmuka komunikasi dengan control center dan ID. Selanjutnya sebagai antarmuka komunikasi dengan lokal HMI.
Modul input atau output atau I/O. 1. Analog. Dapat dilihat dari tabel dari keterangan output. Ini analog yang digunakan itu 0 sampai dengan 10 mA DC, 0 sampai dengan 20 mA DC juga, kurang lebih 5 mA dan 4 sampai dengan 20 mA DC. Analog input. Ini yang analog input itu bisa dilihat dari tabel, itu menggunakan minimal 12 bit. Ini digital input, keterangan input 24 sampai dengan 48 VDC. Prosesor single point, double point, counter, posisi tab changer, time take 1 milisecond. Ini digital outputnya. Modul satu daya. Besaran nominal toleransi dalam sistem pentanangan untuk peralatan satu daya 48 VDC mengacu pada SNI 047021.2.1 tahun 2004. Modul satu daya dilengkapi dengan pengaman polaritas terbalik atau inverse polarity. Modul display RTU. Modul display RTU berfungsi sebagai panel display operator terhadap seluruh peralatan gardu induk yang terhubung pada RTU. Operator bisa melaksanakan eksekusi atau perintah melalui monitoring peralatan melalui display RTU. Volume Model and Effect Analysis atau FMEA. Remote station yang sedang beroperasi kemungkinan jadi gangguan atau hardware ataupun software pada salah satu komponennya. Selanjutnya, pedoman pemeliharaan. Pemeliharaan adalah suatu pengawasan atau kegiatan yang dilakukan terhadap peralatan agar dapat memenuhi standar kinerjanya. Tujuan dari pemeliharaan ini adalah untuk menjamin kuantitas operasional dan kinerja remote station, antara lain 1. Meningkatkan reliability, availability, dan efisien. Yang kedua, mempertahankan lifetime peralatan. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah dan mencegah masalah yang besar. Selanjutnya, yang harus diperhatikan dalam pengoperasian dan pemeliharaan remote station adalah sebagai berikut. 1. Pengetahuan mengenai prinsip kerja masing-masing peralatan telekomunikasi data yang terpasang. Selanjutnya, yang kedua, tools dan komponen yang dapat dipergunakan untuk mengoperasikan peralatan di remote station. Yang ketiga, software untuk pengoperasian remote station. Yang keempat, software untuk diagnostik dan konfigurasi remote station. Yang kelima, kelengkapan dokumen prosedur pengoperasian. Yang keenam, kelengkapan dokumen wiring instalasi. Selanjutnya, peralatan yang digunakan untuk pengujian remote station yaitu 1. Avometer, 2. Toolkit, ketiga konfigurator database, yang keempat diagnostic test, yang kelima current source, yang keenam power injection, yang ketujuh earth resistant tester, yang kedelapan laptop, yang kesembilan simulasi tes untuk uji pengukuran telik sinyal, telekontrol, dan kecepatan pengukuran. Selanjutnya, jenis pemeliharaan. Jenis pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan secara tiba-tiba dan tidak dapat mempertahankan unjuk kerjanya yang optimal sesuai dengan unsur koneksinya. Selanjutnya, perawatan prediktif. Pemeliharaan prediktif dilaksanakan dengan mengacu pada kondisi-kondisi tertentu. Kondisi tertentu yang dimaksud adalah parameter-parameter teknisi dari peralatan yang tidak terpengaruhi. Yang selanjutnya, pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif dilaksanakan setelah terjadi kerusakan atau pemeliharaan yang sifatnya darurat. Selanjutnya, in-service inspection. Kegiatan ini dilakukan setiap hari dengan menggunakan formulir standar atau checklist, kecuali ditanyakan secara khusus. Adapun komponen remote station yang harus diperhatikan pada inspection. Ini tabel in-service inspection remote station. Dapat dilihat ya di sini dari peralatan yang diinspeksi sama pengecekan dan pelaksanaannya. Selanjutnya, in-service fungsi cek. Pekerjaan ini dilakukan pada pemeliharaan rutin setiap bulan maupun saat investigasi ketidaknormalan. Komponen in-service function check. Ini tabel service function check remote station.
hampir sama kayak in-service injection remote station. Ini in-service measurement. Pekerjaan ini dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data antar RTU dengan kondisi peralatan yang di lapangan. Komponen-komponen RTU yang perlu diperhatikan pada in-service measurement adalah status pemerhatian, data telemetri, dan alarm. Selanjutnya, in-service measurement. Ini tabelnya. Selanjutnya, shutdown function check. Pekerjaan ini dilakukan pada saat pemeliharaan di sisi tegangan tinggi dengan periode sesuai dengan periode pemeliharaan peralatan tegangan tinggi, dimanapun seluruh peralatan SCADA pada sisi baik yang padam tersebut dilakukan pengecekan fungsi. Ini tabel shutdown function check. Shutdown measurement check. Pekerjaan ini dilakukan pada saat pemeliharaan di sisi tegangan tinggi sesuai dengan periode pemeliharaan peralatan tegangan tinggi, di mana seluruh peralatan SCADA pada sisi baik dan padam tersebut dilakukan pengecekan measurement. Ini tabel measurement check. Analisis dan pemeliharaan. Standar hasil pemeliharaan in service itu seperti ini, di mana hasil pemeliharaan dan standar atau acuannya. Yang selanjutnya hasil pemeliharaan in-phase function check. Pengecekan pada gateway, intelligent electronic device, remote terminal unit, dan local HMI. Standar hasil pemeliharaan shutdown function check dan in-service measurement check. Itu hasil pemeliharaan dari status peralatan, standar acuannya ada, dan data terminating dan alarm. Dan ini standar hasil pemeliharaan shutdown function check dan shutdown measurement check. Bagaimana dengan presentasi saya? Jika ada kekurangan dalam presentasi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.